gitu itu udah selesai tuntas. Udah jebol, ya, nyerang lagi. Kelihatan Jokowi udah nggak berani ngambil keputusan untuk Agung Samudoko. Padahal awalnya termasuk yang ngomporin saya lihat ya. Hanya saya ini kurang ajar ini orang. Langsung saya ajar dia. Saya lihat Pak Jokowi kok sepertinya sudah mulai mendapatkan hukumannya sendiri dari semesta itu ya. Nah, mudah-mudahan beliau segera tobat dan segera sembuh dari sakitnya. Itu tulis tuh Abang. Sekarang kegiatan apa bro? Ya saya kan lawyer juga. Oh lawyer di? Kongres Advokat Indonesia KAI. Oh KAI ya, Kongres Advokat Indonesia. Iya. Jadi Kongres Advokat itu lembaga yang berdiri setelah Mulia Lubis dipecat. Kalau nggak salah gitu ya. Dia yang mempelopori Kongres Advokat ya, bukan ya? Iya. Iya KAI kan? Itu dulu kan sama Bang Buyung, Adnan Buyung. Iya makanya dia ya yang mempelopori kan. Gara-gara Pradi main pecat Mulia Lubis saja ya. Nah, oke. Kemudian dulu waktu Jokowi apa? Saya itu dulu mendirikan Ormas Harimau Jokowi. Oh Harimau Jokowi. Ya, itu saya ketua umumnya. Ya. Nah itu pengurusnya mayoritas itu lawyer. Oke. Mayoritas lawyer, terus kemudian ada politisi, ada pengusaha, jurnalis yang termasuk gerilyawan jurnalis kayak Trio Macan itu ada di situ dulu. Oh Trio Macan juga ikut Anda juga? Berapa iya. Wah Anda orang berbahaya berarti ada Trio Macan segala. Termasuk Aji, Mas Satrio Aris Munandar dulu juga kan. Oke. Itu Harimau Jokowi dulu. Terus ketua-ketua organisasi advokat itu termasuk Kang Cucu Irnanto itu dulu wakil ketua Dewan Pembina. Kalau pembinanya kan Pak Muldoko waktu itu. Harimau Jokowi itu. Iya, luar biasa. Saya ketua umumnya. Iya, lalu? Nah, terus kemudian ya itu ada beberapa teman-teman lawyer kayak ketua umum Pradan juga Indranas Kau kayak gitu. Terus itu tadi Cucu Irnanto, ada lagi siapa dulu? Teman-teman dari Pradi kayak Profesor Leonas Priyatna kayak gitu. Luruskan bro, nanti takutnya jatuh. Ya. Nah ya. Profesor Leonas Priyatna kayak gitu. Banyak dulu teman-teman dari lintas organisasi advokat. Gitu. Juga lintas politisi lintas partai. Ada juga di sana. Anda sendiri politisi sebenarnya? Enggak juga, aktivis saja. Walaupun saya beberapa kali pernah masuk di partai politik. Partai apa aja? Saya dulu termasuk salah seorang penggagas partai baru sama Sri Bintang Pamungkas. Partai Pudi. Pudi itu sebelum PRD ada itu. Jadi Anda Pudi ikut juga? Iya, saya dulu ketua Jawa Barat. Udah lama berbahaya berarti Anda. Selain Pudi apa lagi? Pudi, terus pernah di PKB. Pernah PKB? Iya, karena tahun 2004 kan sudah nggak bisa ikut pemilu Pudi kan. Iya. Nah, saya PKB. Begitu PKB Gus Dur dikeluarin, waktu itu saya keluar juga dari PKB. Terus 2009 pernah di Hanura. Ya. Terus sempat juga di Gerindra tapi cuma beberapa bulan karena saya kesihir sama kayak Jokowi itu waktu itu ketipu lah. Ya. Kok Gerindra kesihir Jokowi? Ya enggak, saya akhirnya keluar dari Gerindra waktu itu. Kenapa? Apa hubungannya Gerindra sama Jokowi? Enggak, saya pikir wah ini lebih cocok untuk dimunculkan jadi capres masa depan waktu itu. Jadi saya di Gerindra Jokowi. Jokowi. Kan Gerindra kan Prabowo, makanya saya keluar. Saya anggap ada yang lebih
pantas qualified untuk jadi calon presiden. Ini 2024 berarti ya? Ya, bukan 2010 itu. 2010 ya, Gerindra pertama kali berdiri itu saya gabung. Berarti kan kalau sorry terus waktu itu kan Jokowi. Sorry, Anda yang lompat sih ya. Maksud Anda pertama pengen gabung sama Gerindra kan? Gerindra Prabowo. Tapi begitu ada Jokowi, wah ini kayaknya lebih gitu. Lebih sederhana kan, kayaknya kan gitu. Rakyat nggak ada jarak. Nah itu yang saya idam-idamkan waktu itu. Makanya saya dukung mati-matian. Tidak hanya Anda ketipu, saya juga ketipu. Iya, ketipu. Gitu. Malah akhirnya nantang Prabowo waktu itu. Saya nyerang Prabowo terus. Awal-awal ya. It's okay, nggak apa-apa. Kita kan bicara hal yang subjektif. Pada pemilu 2024 Anda pilih siapa? Anda ikut tim suksesnya 2024? Ganjar. Oh Ganjar, 2024 Anda apa? Tim apa? Bukan, saya relawan aja. Relawan Ganjar. Jadi dari Harimau Jokowi, disingkat Harjo, saya ganti menjadi Harimau Ganjar Hajar. Oh Hajar. Jadi malah ngajar Jokowi terus. Oke, menarik ya. Kita simpen ya. Kalau berarti Anda termasuk orang yang hijrah ketika Jokowi mendukung Prabowo, begitu ya? Betul. Berarti Anda termasuk pasukan hijrah terakhir kan? Bukan, aslinya itu saya itu di periode kedua pemerintahan Jokowi tahun 2019 itu saya sudah melihat ada kejanggalan. Sudah hijrah di situ? Iya, tapi belum belum kafah. Belum kafah. Saya sempat ganti Harimau Jokowi dengan Harimau Perubahan. Nah, tapi karena waktu itu Anies juga kan mengusung perubahan, saya dikhawatirkan saya membelot ke Anies. Padahal itu kan dulu yang saya lawan kan. Akhirnya saya bingung, saya ganti lagi. Terus muncul Ganjar, saya ganti aja Harimau Ganjar aja. Tapi di situ sudah terjadi polarisasi di Harimau, kepengurusan Harimau Jokowi itu. Gitu. Jadi Anda sekarang ini termasuk pengkritik Jokowi kelas berat sejak 2019 tapi sempat stagnan juga karena waktu itu saya diajak untuk bergabung sama Partai Demokratnya Pak Muldoko untuk menghajar AHY sama SBY. Nah, jadi waktu itu saya jadi Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, hasil KLB Sibolangit, pimpinan Pak Jenderal Purnawirawan tahun 2023 itu ya? 2021 sampai 2023. 2021-2023. Iya. 2022 atau 2023 gitu. Ya. Luar biasa berwarna Anda. Nah, jadi itu saya tahan serangan ke Jokowi. Begitu itu udah selesai tuntas. Udah jebol, nyerang lagi. Kelihatan Jokowi udah banci ini, nggak berani ngambil keputusan untuk dukung Pak Jokowi, padahal dukung siapa? Pak Muldoko, padahal awalnya termasuk yang ngomporin saya lihat ya. Akhirnya saya ini kurang ajar ini orang. Langsung saya ajar dia tanpa permisi sama Pak Muldoko. Anda sebenarnya memiliki hubungan historis yang baik sama Muldoko? Ya itu karena waktu itu beliau Harimau kan, selain Ketua Dewan Pembina Harimau Jokowi, beliau juga Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. Anda gabung di sana. Dan maksudnya sampai sekarang Anda punya hubungan historis yang baik sama Pak Ano sampai sekarang. Sama Muldoko. Tapi sejak saya menyerang Pak Jokowi, beliau jarang komunikasi lagi sama saya. Begitu. Kalau dulu intensif. Tapi beliau sendiri tidak masuk di dalam line up Prabowo. Iya, makanya saya ajak beliau seharusnya ikut gabung dengan gerakan kami kita ini melawan Jokowi. Anda bikin gerakan apa sekarang? Gerakan independen atau gerakan yang sudah pakai independen aja, gabung sama persorangan aja ya? Persorangan aja. Makanya Anda sering sekali nulis sekarang ya? Ya, persorangan aja. Pernah dilaporkan ke polisi nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi beliau ini kalau nulis tuh kejam sekali anunya. Kalau saya pernah sekali malah gugat Pak Prabowo menjelang Pilpres 2019 soal cuci darah, selang cuci darah rumah sakit RSCM. Kenapa? Ya saya anggap Pak Prabowo waktu itu nyebarin hoax. Satu selang cuci darah digunakan berapa orang waktu itu ya, 7 atau
berapa orang gitu. Nah, itu berarti Anda termasuk. Nah, tapi saya maksudkan waktu itu bukan apa-apa. Saya hanya ingin memunculkan nama Jokowi. Tujuannya itu aja, karena begitu Pilpres Jokowi menang, udah saya tinggal itu. Berapa? 2014 itu maksudnya? 2018. Oh, 2018. Ya, 2018. Kan katanya 2019 Anda sudah belok sekarang. Iya, tapi nggak itu. 2019 setelah Pilpres. Oh, setelah Pilpres Anda belok. Iya, sebelum Pilpres itu saya masih Jokowi. Masih Jokowi gitu. Pernah mendapatkan jabatan nggak selama mendukung Jokowi? Nggak pernah. Saya tidak pernah minta. Oke. Tidak pernah punya riwayat sekalipun saya meminta jabatan ke siapapun. Oke, itu yang paling penting ya. Iya. Berarti Anda tendang para menteri bandit dari kabinet. Wah, ini loh. Dan itu menterinya saya WA loh. Semua menterinya itu. Oke. Anda bilang yang tendang tuh siapa aja yang Anda bilang tendang ini? Ya, Bahlil. Budiari. Gitu itulah. Oke. Semacam. Kemudian Tito kalau bisa. Tito ya. Kemudian apalagi nih? Adab lebih tinggi dari ilmu. Yang benar saja. Ini Anda ngeritik siapa nih? Jokowi juga? Enggak, pengikut Jokowi juga. Saya itu seolah-olah dianggap tidak beradab ketika saya mengkritik Jokowi, karena dia dianggap sebagai mantan presiden yang harus dimuliakan. Dia nggak bisa. Jadi banyak yang mengatakan, kan saya akui Anda misalkan ini lawyer, ngerti hukum tentang agama, pernah di pesantren, tetapi Anda tidak beradab. Gitu. Anda berilmu tapi tidak beradab. Gitu. Nah, terus dibilang sakit hati dan sebagainya. Padahal saya bilang saya nggak pernah sakit hati, saya itu sakit kaki. Itu pun baru 3 bulan ini, gitu kan. Gitu. Titik 2, catat, Jokowi bukanlah raja Jawa, melainkan konspirator bisnis penambangan nikel di Raja Ampat yang merusak lingkungan. Wah, Anda kalau direct sekali ya, doa untuk Pak Jokowi. Apa yang Anda doakan ini? Ya, semoga beliau dengan dikasih penyakit kurap sekarang itu kan lebam-lebam itu, dan itu bukan editan itu kan, ada di Kompas, di Tribun kan ada semua itu saya dianggap juga oleh buzzer-buzzernya Jokowi sebagai ngedit foto katanya editan. Saya nggak bisa, saya itu gaptek orang. Ya, nggak bisa ngedit, itu tuh asli gitu. Nah, saya lihat Pak Jokowi kok sepertinya sudah mulai mendapatkan hukumannya sendiri dari semesta itu ya. Nah, mudah-mudahan beliau segera tobat dan segera sembuh dari sakitnya. Itu tulus tuh Abang. Tulus, saya mudah-mudahan segera sembuh lah, dan diiringi dengan permintaan maaf pada seluruh insan. Orang sakit itu ada 2 kemungkinan kan? Apakah dia sedang mendapatkan cobaan artinya Allah Subhanahu wa taala sayang sama dia. Atau dia sedang mendapatkan azab, Allah Subhanahu wa taala sayang juga sama dia. Iya, betul. Kita juga sayang. Kita semua ngeritik itu kan sayang beliau. Kalau nggak sayang ngapain? Enggak. Kalau saya ngeritik tidak sayang beliau, saya sayang Republik ini. Nah, betul. Lebih sayang pada kita. Saya tidak peduli siapa orangnya, tetapi yang paling penting adalah kepentingan Republik, kepentingan Indonesianya ini kan. Negeri salah urus, salah siapa. Pokoknya banyak sekali lah tulisan Anda ya. Gini. Setiap hari. Anda berarti energi Anda kuat sekali ya? Alhamdulillah, untuk nulis itu sejak tahun 91 saya selalu nulis. Anda lebih banyak di mana sekarang nih? Di Jawa Timur atau di Jakarta? Enggak, di Jawa Barat. Saya bolak-balik aja ke Jakarta kalau dapat undangan dari teman-teman. Oh, Anda Jawa Barat stay-nya? Ya. Jawa Barat di mana? Subang. Oh, Anda tuh di Subang. Jadi saya sejak pulang dari Jerman akhir tahun 95. Itu saya menetap di Bandung. Terus kemudian nikah sama orang Subang, di sana saya. Di Subang. Jadi Anda menulis di Subang? Ya, di Subang, kadang di jalan. I see. Saya bisa naik taksi sambil nulis. Pakai handphone? Iya. I see. Saya bisa di mana aja, di kafe, duduk di mana aja. Luar biasa. Ini energi menulisnya luar biasa ya. Oke. Kan yang sepanjang yang saya tahu dulu Anda sering sekali mengkritik saya. Bahkan tarafnya bukan hanya mengkritik, maki-maki itu. Kan gaya Anda kan direct begitu. Dan biasanya itu kalau saya baca di Facebook Anda, di status lah, semacam status itu nggak panjang itu sebenarnya. Itu kenapa Anda dulu apa alasan Anda
untuk memaki-maki saya. Saya sih santai aja. Oke. Sejujur-jujurnya loh, sejujurnya apa-apa. Iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pada awalnya, saya tuh melihat Pak Jokowi itu sosok yang sangat sederhana, jujur, orang kampung, ya pengetahuan intelektualitasnya sebetulnya rendah. Iya. Kalau saya lihat, apapun bisa dilakukan oleh Pak Jokowi kecuali pura-pura pinter. Bisa itu dia. Karena memang begitu. Tapi saya melihat menarik ya. Kita ulang ya. Apapun yang dilakukan oleh Jokowi kecuali pura-pura pinter. Kecuali pinter. Karena untuk jadi pura-pura pinter dibutuhkan kepinteran. Gitu. Mohon maaf aja. Ini bukan menghina, kenyataannya begitu. Gitu ya. Nah, tapi saya waktu itu ngelihat beliau ini sosok yang sangat sederhana, jujur, bajunya cuman putih, celana hitam atau baju kotak-kotak gitu aja kan, kayak nggak pernah ke salon, mukanya pertama kalinya itu loh, agak-agak kurus gitu, sederhana. Nah itu yang membuat saya simpatik sama beliau. Makanya saya ajak beberapa teman-teman, saya coba giring, ayo kita dukung Pak Jokowi lah. Ini ngadepin bandit-bandit negara ini, diperlukan orang gini, nggak perlu pinter-pinter amat, karena orang-orang pinter juga banyak yang nipu gitu ya. Ini orang sederhana, ayo kita dukung gitu. Nah tapi kok dalam perjalanan kok kacau gitu ternyata, semuanya hanya pencitraan gitu. Tapi Anda belum jawab kenapa saya maki-maki saya. Jadi awalnya gitu, maka saya berusaha untuk ngajak teman-teman, ayo gabung dukung Pak Jokowi dan kita lindungi Pak Jokowi. Nah, saya lihat di periode pertama Pak Jokowi itu seperti sangat lemah sekali. Serangan terhadap Pak Jokowi gencar banget, termasuk 212. Nah itu saya lihat kok pemerintah nggak berdaya ngadepin gini nih. Jokowi kelihatannya nggak berdaya. Maka saya perlu bentuk ormas gitu ya. Banyak waktu itu juga teman-teman orang-orang yang menghubungi saya, Mas, kenapa nggak bikin organisasi atau apa yang melindungi kami ini dari persekusi. Waktu itu kan rame-ramenya persekusi kan, bullying dan sebagainya. Saya bilang saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi Mas kan jaringannya banyak. Saya pikir bisa juga. Akhirnya saya bentuk itu Harimau Jokowi. Jadi saya kesankan di sini kita itu sebagai penjaga Jokowi, pelindung Jokowi ya. Kalau Jokowi nggak berdaya pemerintahan, nggak ada di kelompok-kelompok radikal, nah ini harus maju. Maka dari itu saya wajibkan saat itu semua pengurus Harimau Jokowi itu harus lawyer dan bisa bela diri. Gitu. Harimau Jokowi itu ada di berapa provinsi atau berapa kota? Dulu banyak Bang, cuman kita kan nggak ada dana, nggak ada apa, jadi hanya sempat merantai beberapa daerah aja. Nggak kayak Projo itu beda lagi, itu bentukan. Ada bottom up, ada top down kan, gitu. Nah kita yang dari bawah, kita benar-benar tulus mendukung Jokowi saat itu, gitu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok radikal kita hadapi. Makanya di beberapa daerah itu berhadapan langsung dengan termasuk lapor polisi juga, tukang lapor polisi. Iya, tapi saya nggak pernah gitu ya. Saya nggak pernah. Mungkin teman-teman daerah, teman-teman daerah yang gitu. Kalau saya hanya banyak bikin konsep, terus mengkritisi kebijakan-kebijakan itu besar aja, global aja gitu.